Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Semoga semua pemirsa dan sahabat-sahabat santri Andalas diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dilapangkan rezekinya, dipenuhi atau dikabulkan semua hajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Berjumpa lagi kita malam ini dengan tim santri Andalas. Kami tertarik mengikuti perkembangan golongan kiri tentang apa ya, kalau saya bilang mungkin sama juga seperti halnya kita ada upgrade-nya. Jadi mereka itu nggak ketinggalan gitu. Baik mengganggu atau saya mau cerita menyerang sedikit bahwa mereka itu selalu mengikuti perkembangan juga dari pengalaman yang kami dapat tentang serangan maupun pengobatan maupun mediuman. Jadi mereka itu mengikuti perkembangan zaman dari hal strategi untuk mengganggu anak-anak cucu Adam, menyerang. Jadi nggak monoton seperti dulu hanya sekedar membisiki, kemudian menyerang. Bahkan mereka juga sudah mulai belajar membentengi diri dari hal-hal yang biasa kita serang gitu, kita lakukan gitu ya. Nah, jadi saya berencana memanggil sahabat kita lagi, Raden Mas. Kalau pemirsa masih ingat, Raden Mas ini saya bilang sebenarnya umurnya sudah hampir 5.000 tahun. 4.000. Saya mau kasih bocoran sama sahabat 4.000 lebih. 4.000 lebih ya? 4.000 tahun lebih hidup. Kurang lebih sedikit. Beliau banyak pengetahuan tentang mereka-mereka di golongan kiri. Karena beliau juga dulu kan berasal dari golongan kiri yang mendapat hidayah. Dapat hidayah ya. Allah. Maka mereka ada di barisan kita. Jadi kami mohon doanya ke pemirsa. Semoga harapan kita, sahabat kita Raden Mas ini mau bercerita tentang perkembangan strategi golongan kiri, menggoda, ya, bahkan sampai ke teknologi mereka juga. Mereka upgrade, mereka makin lebih canggih gitu. Untuk cerita detailnya, kita coba hadirkan sahabat kita ya, mohon doanya. Oke, siap pengen ya? Sallallahu Muhammad. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru kami Sang Yang Lucerwana, saya minta dihadirkan sahabat kami Raden Mas Jemaah TKNS. Saya minta dipindahkan ke dalam tubuh mediator. Jika ada penyusup yang mengaku-ngaku, saya minta semua dibentengi, dihancurkan ya Allah. Raden Mas, saya persilahkan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, untuk meyakinkan sahabat-sahabat kita, saya minta Raden bersyahadat seperti biasa. Langkah yang bagus. Ya, silahkan. Untuk menjaga, benar, mengantisipasi saudara. Ya. Baik, saya akan sambungkan langsung. Saya akan sambungkan langsung syahadat dan sholawat saya, yang insya Allah sampai langsung kepada guru beliau, Paduka Raja Sang Yang Lucerwana, sampai kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Raden. Oke, gimana kabarnya Raden? Alhamdulillah, ya biasa. Biasa, alhamdulillah. Kami juga menjalankan amalia.
Jangan kena Amalia. Dan juga ya Allah, Perang-perang dikit lah ya. menundukkan bangsa-bangsa fasik Oh iya. yang menentang akan dihancurkan. Langsung sampai sebegitunya ya. Pokoknya datangi mereka, mau tunduk, nggak mau. Juga tapi alhamdulillah laki-laki ini tidak ada. Amin. Para dukun yang menjaga sukma. Subhanallah. Iya, terakhir kejadian kemarin. Sudah dibuat. Ya, peringatan. Jangan dilihat, bahkan melintas pun jangan. Subhanallah, benar. Jadi kita nggak mau cari masalah, dan mereka kalau nggak Kalau mau lewat, putar sana. ya, Jangan melintas di sini. benar. Alhamdulillah kalau gitu. Raden Mas. Sehat semua teman-teman, Kaidit dan yang lain ya. Kami juga sama seperti kalian. Beramalia. Subhanallah. Terkadang juga ya menghimbau, menyemangati. Ayo, ayo. Belum ada kepikiran Mana Raden? yang mandi, disuruh mandi. Ya, yang Mana yang beramalia puasa, disuruh lebih puasa. Semangat puasanya. Mana yang mau berperang, ayo siap-siap. kita kejar Syahid kita. Ya. Itu moto kami. Subhanallah, bangga kami dengarnya. Raden belum ada niatan untuk ngedan, untuk kholat bili. Tugas dulu. banyak di sini. Iya, tentu kita selesaikan satu-satu ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Ya, Raden Mas, begini, saya menghadirkan sahabat kami, santri Andalas ini dan pemirsa yang namanya Raden Mas ini, tujuannya begini. Kalau yang kami rasakan sama yang kami hadapi akhir-akhir ini, bahwasanya golongan fasik itu dalam melakukan penyerangan, kemudian dalam hal apa saja mereka juga rupanya upgrade ya, mereka maju juga gitu. Seperti halnya persiapan mereka untuk bertempur juga yang kita hadapi, mereka sudah pakai rompi, sudah pakai apa segala macam. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Raden? Cerita sebenarnya. Apakah benar mereka upgrade atau memang mereka sudah mendapatkan itu sebelumnya dan digunakan sekarang? Bisa bercerita? Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak. Iya. Yang lebihnya meningkatkan dan lebih memajukan kekuatan dalam pergerakan. Bahkan sekalipun untuk menggoda, bahkan lebih dalam lagi untuk menyerang. Oh gitu ya, iya benar. Karena menyerangnya juga sudah beda caranya, pertahanannya juga sudah beda. Kalau dahulu Ya, mereka membisiki per individu, bahkan menghubungi temannya dan berpindah langsung ke orang yang lain. Tapi sekarang dengan sinyal koneksi yang mereka miliki saat ini, kamu ada di ujung timur, mereka ada di ujung barat, dengan sekejap bisa tahu bahkan langsung bisa hadir. Itu sekarang mereka matanya golong-golongan kiri. Sebelum kamu bertempur, bahkan sesudah pembicaraan mereka mensambungkan sinyal mereka. Itu yang nanti akibatnya, kalaupun dia tidak tunduk ataupun dia dimusnahkan, sinyal sudah tersambung kepada teman-temannya ya. Itu yang terjadi. Kalau dia berkoneksi dengan dukun, dukunnya akan tahu dan menyerang.
Kalau dia terkoneksi kepada atasan atau teman-temannya, akan tersambung dan terjadi penyerangan dan pembalasan. Iya. Makanya saya bilang sebelum melakukan diputus dulu sinyal. Adapun iblis yang golongan tinggi, Tetap bisa. sewaktu kamu putuskan, dia akan ada tersambung lagi. Memulihkan sinyalnya. Memulihkan sinyal. Gitu. Benar. Seperti halnya yang baru kejadian tadi ya. Yang tadi Iya. barusan yang dilakukan. Dan itu emang terkhusus untuk golongan yang tinggi itu. Benar. Oke. Yang rendah pun ada, tetapi tingkatan kekuatannya kan tidak sama. Iya. Jadi sehingga tadi ketika saya putus, kemudian tersambung lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Oke. Terus ada lagi hal yang terbaru tadi, mereka memiliki stempel 2 yang dia tunjukkan tadi itu, apakah stempel yang seperti yang lama yang kita ketahui itu? Biasa di sebelah kiri. Iya. Tiap tingkatan atau pangkat ataupun kekuatannya masing-masing membedakan simbol. Ya, oke. Raden cerita dari yang tingkatan terendah Yang dulu. pertama itu hanya ukuran sebesar bola. Yang kedua membentuk segi. Segi 6, segitiga itu. Segi bintang. Oh ya, Bintang bintang Yahudi. segi 6 itu ya. Kemudian yang Dan yang pernah kita hadapi di atas segi bintang 6, lambang mata. mata saja atau mata yang ada segitiganya di tengah-tengah mata ya. Benar. Melambangkan dan mengagungkan dari laknatullah. Iya. Oke. Tapi selain daripada logo-logo itu, stempel Perlu diketahui sebelum penghancuran makhluk yang memiliki lambang tersebut, hancurkan dulu sinyal koneksinya, dan juga hancurkan lambang yang menjadi tingkatan dan ukuran kekuatan dari mereka. Kalau tidak, dia nggak mempan. tidak akan ngefek, saudaraku. Kalaupun hancur, dia kembali lagi. dia akan menyala kembali. Benar. Saya sudah hampir 5.000 tahun. Dan sangat mengetahui tentang hal itu ya. Saya tidak mau mengingatnya lagi. Tidak usah lah, dan dikembalikan flashback itu. Dari segi penghubungan sinyal, saya dulu di Pulau Jawa, tempat Mahesa, dahulu melakukan amalia jalanan di sana. Mengapa saya sampai bisa tiba kota Sumatera? Ya boleh, silakan Raden bercerita. Sinyal tadi, saudaraku. Sinyal tadi. Bahkan kami dapat langsung menyerang. Mendominasi pertempuran. Itu artinya sudah perkembangan terbaru ya untuk sinyal ya? Sudah. Dan satu lagi. Misal ada orang yang ingin meminta bantuan untuk pengobatan atau menyelesaikan masalah yang dia hadapi, tetapi bukan dianya, saudara, teman atau kerabatnya, itu golongan kiri sudah terkoneksi langsung
sebelum melakukan penarikan. Sudah langsung terkoneksi ya? Dan yang meminta bantuan itu juga jadi target mereka. Sama-sama misi penghancuran dan penyerangan. Iya, iya. Bahkan sampai mereka mempengaruhi untuk tidak kesini dan tidak berobat itu ya? Itu pasti. Iya. Sudah ada beberapa kasus penghalangan dengan rasa pengundur-unduran, bahkan sampai tidak usah lagi. Oke, Raden, saya mau bertanya juga ini Raden terkait tentang stempel tadi ya. Dari pengalaman kita juga interaksi sama golongan kiri tadi itu. Stempel itu ada juga yang berwarna gitu ya, berwarna beda. Itu melambangkan apa itu Raden? Perak dan emas. Iya, perak emas pada umumnya. Benar. Dan teknologi sekarang, jangan kalian pikir mereka tidak bisa juga. Iya, teknologi. Tapi sebelum ke teknologi maksud saya tadi, perak emas itu warna itu apa artinya? Apa maknanya? Menjadi ukuran dominan tingkatan kelas kekuatan. Tingkatan kelas kekuatan golongan kiri. Benar. Oke, contohnya yang perak. Sudah pasti Di bawah yang emas perak ya? lebih lemah. Oh, iya, paham saya. Karena perak tentu lebih mulia emas. Berarti kalau untuk tingkatan kedudukan tentu lebih tinggi yang emas ya? Benar. Oke, itu mudah-mudahan sahabat kita bisa memahami. Terus mengenai tanduk Raden, apakah benar tingkatan kekuatan iblis itu dibuktikan dengan beberapa banyak tanduknya atau panjangnya? Pasti. Tetapi Ya, tingkatan yang saya ketahui selama ini ya, yang berbentuk segel ya, di atas dari tanduk dengan jumlah banyak yang tertentu. ya. Jadi sebanyak apapun tanduk, ketika dia bertemu dengan yang Yang saya ketahui, ya, stempel di dada kiri itu pasti lebih tinggi dari yang tanduk. itu lebih tingkatan. Iya. Mungkin itu yang tadi pembahasan yang masalah kita buat upgrade dan pengembangan kekuatan dari mereka tadi. Iya. Ya, itu diantaranya seperti itu. Karena Kamu ingat tidak, kamu hancurkan tubuhnya, dia menyatu kembali. Betul, ada kasus seperti itu. Karena dia rupanya dia punya stempel yang kita belum deteksi kemarin. Ketika hancur dia muncul lagi. Tetapi apapun Iya. bentuk dan tingkat kekuatan dari mereka, selama hati kita, niat kita berjalan Benar. dan tidak lari daripada yang diperintahkan dan diajarkan daripada beliau baginda Raja Sang Hyang Nurjaniwana. Kesulitan apapun itu insya Allah pasti ada solusi ya. Walaupun waktunya menguji kesabaran kita. Benar. Daripada penyerangan mereka. Iya. Saya merasakan itu kadang-kadang ketika kita butuh. Istri kena. Iya. Saudara dan orang tua. Sebenarnya ya kembali seperti bahasan yang sering beliau bilang. Menguji kesabaran daripada ujian tadi.